Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin tungku-tungku gure-gure jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah menyatakan pada kita hambanya, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah menuntut akan kita sebagai hambanya untuk mempergunakan akan mata hati melihat sesuatu di dalam hidup ini. Apabila mata kepala yang kita pergunakan, kebanyakannya manusia hidup di dalam kesesatan. Kalau mata kepala yang dipakai nampak indah, barang yang sebenarnya tidak indah, nampak luas, sesuatu yang sebenarnya amat sempit, nampak mahal, barang yang sebenarnya itu amat murah. Hadirin, Allah lewat Rasulnya menyatakan kepada kita hambanya bahwa dunia ini tak berharga. Andai dunia punya nilai, walau hanya setimbang sebelah sayap nyamuk, Allah tak akan memberikan walau sesuap makanan buat orang kafir. Allah tak akan memberikan walau seteguk minuman buat orang kafir. Ini menunjukkan bahwa dunia itu tak punya harga. Dia tak punya nilai. Tapi kenyataan kita lihat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Karena ia memandang dengan mata kepala, maka nampaklah padanya dunia ini mewah, dunia ini amat mahal, dunia ini berharga. Maka berlomba-lombalah mereka di dalam mengumpulkannya, mencarinya. Kadang harus berkelahi demi untuk mendapatkannya. Padahal Allah lewat Rasul sudah jelas mengatakan, andai dunia punya nilai, punya harga, walau setimbang sebelah sayap nyamuk, seteguk minuman pun tak akan diberikan buat orang kafir. Sesuap makanan pun tak akan diberikan buat mereka yang kafir. Kenyataan mereka kenyang, mereka puas daganya. Ini menunjukkan bahwa dunia tak bernilai. Rasulullah mengatakan bahwa Allah mempersiapkan besok di akhirat untuk seorang yang beriman
serendah-rendah imannya diberi tempat oleh Allah seluas perjalanan 700 tahun lamanya. Pada lain riwayat, Rasulullah menyatakan, serendah-rendah orang yang beriman, Allah memberi tempat di akhirat seluas bumi ini. Ini memberitahu bahwa dunia ini sempit, dunia ini tidak luas, sehingga Allah tak menjadikan dunia tempat bernikmat-nikmat orang beriman. Karena nikmat yang dipersiapkan Allah buat orang yang beriman tidak akan muat andai diberikan di dunia ini. Tetapi manusia di dalam hidup melihat dunia ini amat luas, sehingga ia amat senang dengan kehidupan dunianya. Rasulullah mengatakan kepada kita umatnya, kilauan cahaya gelang yang dipakai oleh seorang bidadari dapat memadamkan, mengalahkan akan cahaya matahari. Begitu elok yang Allah persiapkan buat hambanya yang beriman di akhirat. Dunia ini tidak elok, dunia ini tidak indah, tapi karena orang memandang dengan mata kepala, nampaklah dunia ini elok, dunia ini indah, dunia ini luas, dunia ini mahal. Allah mengatakan di Quran, penyebab manusia itu sesat di dalam hidup karena yang mereka gunakan adalah mata kepala, bukan mata hati. Mata kepala memang tidak buta. Apabila mata itu yang dipakai untuk melihat sesuatu di dalam hidup ini, inilah yang membuat kita di dalam hidup ini sesat, di dalam hidup ini tersalah. Fa innaha la ta'mal absar. Penyebab manusia tersesat di dalam hidup bukan mata kepalanya yang buta, lakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi mata hatilah yang buta, yang berada mata hati itu di dalam dada. Allah telah memberikan kepada kita hambanya yang dicintai akan hati, dan Allah memberikan kepada kita iman, diberikannya Islam, diberikannya ilmu, cahaya iman, cahaya Islam, nur ilmu, semua itu menyinari akan hati. Allah menuntut akan kita hambanya untuk melihat dengan mata hati, jangan melihat dengan mata kepala. Apabila mata kepala yang kita pakai, andai kita melihat masjid, nampaklah masjid hanya satu bangunan. Kalau dananya banyak, masjidnya mewah. Kalau dananya sedikit, masjidnya sederhana. Tapi andai kita menggunakan akan mata hati untuk melihatnya, nampaklah masjid itu bangunan yang amat sangat indah di atas permukaan bumi. Cahaya masjid itu
menembus sampai ke angkasa luar. Malaikat yang berada di langit melihat masjid yang ada di bumi, cahayanya bagaikan cahaya bulan yang berada di langit dikala dilihat oleh penduduk bumi. Cahayanya masjid bagaikan cahaya matahari yang berada di langit saat dilihat oleh penduduk yang ada di bumi. Demikian megahnya bangunan masjid itu pada maknanya. Apakah bangunannya mewah atau bangunannya sederhana? Dia bangunan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang melihat dengan mata hati, ia akan tertarik kepada masjid. Dia akan rindu untuk menghabiskan banyak waktunya di dalam masjid, melaksanakan ibadat kepada Allah di dalam bangunan tempat yang amat megah, yang amat mulia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini tidak ada yang paling berharga daripada ibadat yang diperintahkan oleh Allah akan kita untuk beribadat. Rasulullah mengatakan 2 rakaat lebih cinta kepadaku ketimbang dunia dan isinya. Ini menunjukkan bahwa ibadat walau jumlahnya sedikit, dia amat mahal, dia amat indah, dia amat elok. Sehingga Rasulullah mengatakan 2 rakaat lebih ia cintai ketimbang langit bumi dan isi keduanya. Ini didapatkan kalau mata hati kita pergunakan. Tapi apabila hanya mata kepala yang kita pakai, ini tidak akan nampak. Manusia tersesat bukan karena buta mata kepalanya, tapi manusia tersesat karena disebabkan buta mata hatinya. Hadirin, ketahui olehmu bahwa penyebab utama yang membuat mata hati itu buta, yang pertama, hubbud dunia. Orang amat rindu kepada kehidupan dunia, padahal dunia ini binasa. Dunia ini cuma sementara. Orang yang mencintainya orang aneh. Di dalam kitab-kitab yang dahulu disebutkan ajibtu limayyara dunya wa ahlaha wa takallubaha fa kaifa yatma'innu biha. Heran aku orang yang melihat dunia dan melihat penduduknya dunia, ahli dunia dan perubahannya. Dulunya ia kaya, sekarang miskin. Dulunya ia muda, sekarang ia sudah tua. Dulunya dia kuat, sekarang jadi lemah. Dulunya dia hidup, sekarang tidur di dalam tanah. Begitulah kehidupan di dunia. Begitulah kejadian ahlinya dunia. Maka aneh orang yang melihat dunia demikian. Bagaimana ia bisa tenang dengan dunianya? Bagaimana ia bisa nyaman dengan kehidupan dunia? Bagaimana ia bisa merindukan akan kehidupan dunia? Hubbud dunia itu salah satu perkara yang dapat mematikan akan hati, yang dapat membutakan akan mata hati. Yang kedua,
ghaflatun an dzikrillah, lupa terhadap Allah, tidak selalu ingat pada Allah, padahal kita selalu bersama dengan nikmatnya Allah. Orang melihat nikmat dari sekira-kira sesuai dengan kemauan nafsunya, bukan ia melihat nikmat dari sekira-kira datangnya daripada Allah, sehingga ia dengan nikmat Allah tak diingat. Ia dengan nikmat tapi Allah tak pernah disebutkan. Di dalam kitab-kitab oleh ulama mengatakan, jangan kau selalu melihat nikmat, tapi perhatikan olehmu selalu akan mun'imnya. Lupa terhadap Allah membuat mata hatimu buta. Yang ketiga, irsalul jawarih fil ma'asi, mempergunakan akan anggota tubuh pada maksiat Allah. Punya mata, mata melihat bukan yang Allah suruh. Punya telinga, telinga mendengar bukan yang Allah perintahkan. Punya mulut, mulut membicarakan hal yang dilarang. Tangan mengerjakan yang tak disuruh Allah. Kaki melangkah ke tempat yang tak disuruh oleh Allah. Mempergunakan anggota zahir pada maksiat Allah dapat membuat mata hatimu jadi buta, sehingga engkau tak melihat dengan mata hati, tapi selalu melihat dengan mata kepala. Sekali lagi Allah mengatakan, orang tersesat dalam hidup bukan sebab mata kepalanya yang buta, tapi sebab mata hatinya yang buta. Buta mata kepala tidak menghalangi seseorang untuk tahu di mana masjid, tapi buta mata hati itulah yang membuat orang tidak melihat di mana masjid, di mana tempat ibadat. Buta mata kepala tak menghalangi orang datang ke tempat beribadah, tapi buta mata hati itulah yang membuat orang terhalang untuk datang ke tempat-tempat ibadah. Hadirin, Ibnu Athaillah menyebutkan tanda mata hati seseorang telah buta dua. Yang pertama, tidak merasa gundah dikala perintah Allah ditinggalkan. Tidak pernah merasa hatinya gundah, tak pernah merasa duka cita, tak pernah merasa susah, padahal cukup banyak perintah Allah yang ditinggalkan. Bukan hanya kadang yang sunnah, yang wajib pun dibiarkan, tak dikerjakannya. Tapi hati tak pernah merasa susah, hati tak pernah merasa gundah. Tidak ada kegundahan hati dikala luput taat. Itu tanda bahwa hatinya seseorang telah buta, hatinya itu telah mati. Yang kedua, tak pernah menyesal di atas melakukan maksiat, padahal banyak sudah ia melakukan pelanggaran, banyak sudah ia melakukan perkara yang mungkar, banyak sudah ia kerjakan maksiat, tapi sampai hari ini tidak datang kepadanya penyesalan. Hati tak pernah menyesal di atas kemungkaran yang telah ia kerjakan, di atas maksiat yang telah ia lakukan. Ini dua tanda yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, bahwa tanda itu menunjukkan hati seseorang telah mati.
Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ibadat puasa, ibadat yang dengannya dapat kita menguasai akan hawa nafsu, dapat kita mengalahkan akan hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang mendorong mata untuk selalu melihat. Hawa nafsu inilah yang membuat hati selalu terhalang daripada memperhatikan sesuatu yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Ramadan hampir habis, maka coba kita perhatikan diri kita masing-masing pada hari ini. Adakah kita sudah dapat mengalahkan hawa nafsu sehingga melihat bukan dengan mata kepala, mendengar bukan dengan telinga, tapi yang kita pergunakan sekarang ini adalah hati. Mendengar dengan hati, melihat dengan hati. Kalau engkau mendengar dengan hati, panggilan adzan yang kau dengar itu panggilan Allah, bukan suara muadzin. Kalau mata hati engkau gunakan, akan nampak elok apa yang sebenarnya elok, nampak indah apa yang sebenarnya indah, nampak luas barang yang sebenarnya luas, nampak mahal barang yang sebenarnya mahal. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan kepada Allah dengan katanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku akan yang hak itu hak, yang bagus itu bagus, yang mahal itu mahal, dan berikan kemampuan kepadaku untuk mengerjakan yang hak. Perlihatkan kepadaku yang batil itu batil, dan berikan kemampuan untukku untuk menghindar daripadanya. Sekali lagi Allah menuntut kita untuk mempergunakan mata hati di dalam melihat sesuatu di dalam kehidupan ini, agar nampak elok barang yang oleh Allah mengatakan dia elok, agar nampak luas barang yang oleh Allah mengatakan dia luas, agar nampak mahal barang yang oleh Allah mengatakan mahal. Jangan terlena dengan keindahan dunia, dia tidak indah. Jangan terlena dengan kemegahan dunia, dia itu tidak mahal, dia tidak megah. Hendaklah hati kita benar-benar melihat dengan sebenarnya, sehingga di dalam hidup ini kita tidak sesat. Allah jelas mengatakan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Penyebab manusia tersesat bukan karena mata kepalanya yang buta, tapi disebabkan mata hatinya yang telah buta. Inilah sedikit mau'idah, pelajaran, mudah-mudahan jadi ingatan untuk kita sekalian.